Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1096 benar-benar menjadi chapter yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak? Banyak dari para fan One Piece dibuat penasaran dengan langkah apa yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut topi jerami di saat Luffy benar-benar kehabisan staminanya setelah menggunakan mode Gear 5-nya untuk melawan Admiral Kizaru. Bahkan di situasi genting saat ini, kemunculan Gorosei Sarten dengan mode awakeningnya pun membuat konflik di Pulau Egghead semakin memanas. Bagaimana tidak, kelompok dari Dr. Vegapunk yang saat ini berhadapan langsung dengan Gorosei Sarten dan tidak bisa berbuat apa-apa, hanya tinggal menunggu sebuah keberuntungan saja sebelum mereka benar-benar dihabisi oleh Gorosei Sarten. Lalu kemudian di sisi lain, diperlihatkannya beberapa informasi penting dan kisah flashback Kuma yang menjadi sebuah penutup di akhir chapter 1095 kemarin, tentunya menjadi sebuah petunjuk besar mengenai apa yang akan terjadi ke depannya pada manga One Piece chapter 1096. Yap, apabila kita perhatikan lagi, Ivankov dan Jinny yang diperlihatkan pernah menjadi budak dari Tenryubito, kemungkinan besar merekalah yang akan menjadi kunci bagaimana Kuma bisa meloloskan diri dari Mary Joyce dan pada akhirnya membentuk organisasi Revolutionary Army dengan Monkey D. Dragon. Lalu kejutan apa lagi yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1096 dan apa yang akan dilakukan oleh kelompok dari Dr. Vegapunk agar segera lolos dari maut? Apakah robot kuno benar-benar akan segera bangkit? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari informasi yang ada pada manga One Piece chapter 1095. Yap, apabila kita perhatikan lagi dengan seksama, Kuma pernah mengatakan kepada Bani bahwa dirinya selalu bercita-cita untuk menyelamatkan orang-orang yang menderita karena tidak memiliki kebebasan dan menjadi pahlawan bagi mereka layaknya Dewa Nika, sang pejuang kebebasan. Selain itu tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat pada manga One Piece chapter 1066 tepat 22 tahun yang lalu atau beberapa bulan setelah insiden Buster Call, Monkey D. Dragon pernah bertemu dengan Dr. Vegapunk dan tepat di momen ini juga Dragon mengatakan bahwa dia akan membentuk pasukan yang mampu melawan pemerintah dunia. Dragon juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan membiarkan kematian Profesor Clover sia-sia begitu saja. Dan setelah pertemuannya dengan Dr. Vegapunk, di tahun yang sama, Dragon pun membentuk organisasi Revolutionary Army bersama dengan Kuma dan Ivankov. Nah, sampai di sini satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah tujuan organisasi Revolutionary Army yang selalu menyelamatkan orang-orang dari perbudakan, penindasan, dan penderitaan memang didasari dari cita-cita Kuma untuk menjadi pahlawan layaknya Nika, sang pejuang kebebasan. Artinya tidak menutup kemungkinan Monkey D. Dragon dan beberapa anggota Revolutionary Army sudah mendengar cerita mengenai Dewa Nika dari Kuma. Ya, sebuah cerita yang selalu diwariskan turun-temurun kepada ras bukenir. Jelas hal ini pun menjadi sebuah petunjuk apa yang akan dihadapkan oleh Bani mengenai apakah Nika juga akan memberikan kebebasan setelah Bani benar-benar dibuat tidak berdaya oleh Gorosei Sarten. Dan apabila kita kaitkan dengan perkataan Gorosei Sarten yang mengatakan jika memang merasa bisa melakukannya, silahkan coba saja untuk keluar dari pulau keputusasaan yang telah dikepung dari segala arah oleh angkatan laut, menjadi sebuah indikasi akan ada sebuah kejutan yang bisa membuat kelompok bajak laut topi jerami meloloskan diri dari pulau Egghead. Yap, bisa jadi ini akan berkaitan dengan bangkitnya kekuatan Gear 5 Luffy ataupun sosok robot kuno yang diyakini kuat akan memiliki peran penting di Arc Egghead kali ini. Nah, tentu saja robot kuno tersebut harus membantu kelompok bajak laut topi jerami yang saat ini sedang dalam kondisi terancam. Jelas ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk bisa meloloskan diri dari kepungan 30.000 prajurit angkatan laut dan 100 kapal perang.
Jadi disinilah peran dari robot kuno untuk menghancurkan dan membuka jalan bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk melarikan diri. Di sisi lain, tentu saja tujuan Kuma kembali ke Mary Joyce pun sampai saat ini belum diketahui dengan jelas. Apakah mungkin Kuma mengincar sesuatu yang akan berperan penting untuk menyelamatkan kelompok bajak laut topi jerami? Yap, memang hal itu tidak sepenuhnya salah, karena faktanya Kuma masih memiliki sebuah kesadaran seperti yang pernah dikatakan oleh Sakazuki Akainu ketika Akainu melihat sendiri darah yang bercucuran setelah Kuma menerima serangan magma milik Akainu. Ya, Akainu mengatakan bahwa Kuma belum seutuhnya menjadi cyborg. Nah, itu sebabnya banyak dari para fan One Piece yang meyakini setelah Kuma menyelesaikan tujuannya di Mary Joyce, Kuma akan datang ke Pulau Egghead untuk membantu kelompok bajak laut topi jerami dan putrinya yang saat ini benar-benar dalam kondisi terancam. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan oleh Kuma untuk menyelamatkan kelompok bajak laut topi jerami beserta aliansinya? Perlu diingat, Kuma memiliki kekuatan buah iblis yang bisa dibilang sangat unik. Ya, selain bisa menteleportasi seseorang, Kuma juga memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Luffy dengan cara menghilangkan rasa sakit dan kelelahan akibat menggunakan kekuatan Gear 5-nya. Sehingga hal inilah yang akan membuat Luffy untuk bangkit dan segera bertarung kembali. Dan setelah Luffy bangkit, tepat di momen inilah sang robot kuno akan segera bangkit setelah mendengar kembali Drum of Liberation. Jadi sangat masuk akal jika Kuma dan robot kuno akan memiliki peran penting di Arch Egghead. Namun di sisi lain kita juga tidak bisa meremehkan kekuatan Gorosei Sarten. Dan Mimin rasa untuk melawan Gorosei Sarten bukanlah hal yang mudah meskipun Luffy telah dibantu oleh robot kuno dan Bartolomeo Kuma. Atau justru akan ada sebuah kejutan besar yang akan membuat kelompok bajak laut topi jerami lolos dengan diperlihatkannya kedatangan kelompok bajak laut Kurohige ke Pulau Egghead. Karena faktanya sampai saat ini pun belum diketahui dengan pasti apa tujuan kelompok bajak laut Kurohige datang ke Pulau Egghead. Apakah kelompok bajak laut Kurohige akan mengincar salinan Rod Poneglyph atau justru akan mengincar kekuatan buah iblis dari seseorang yang telah diincar sejak lama? Yap, kita nantikan saja jawaban dari Oda Sensei di chapter berikutnya. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi manga One Piece chapter 1096. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.